mamah aku itu setiap malam Senin, malam Jumat nyediain kopi pahit, kopi manis, air putih di dalam kamarnya. Kamarnya itu tuh biasanya nggak boleh dimasukin sama orang lain ya. Dan Saranjana itu memang santer di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Kota Baru. Aku kemarin kesana loh sebenarnya Desember. Aku balik Kalimantan kurang lebih 1 bulan. Jadi aku wawancarain 3 juru kunci warga-warga yang pernah ke Saranjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Iya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah mungkin masyarakat adat udah nggak asing dengan di samping gue yang punya antara ada. Gimana? Antara ada. Tuh, itu Kak Gusti Gina. Halo, Waduh. Kak. Akhirnya ketemu lagi nih kayak kita terakhir ketemu tuh pas bulan Februari ya? Januari nggak sih? Februari pas datang ke nikahan. Oh iya, Itu terakhir. Berarti iya. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Benar. Banyak. Happy wedding. Oh, terima kasih Happy banyak. wedding. Kak Gina gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, Baik ya? sehat. Alhamdulillah. Bang gimana? Alhamdulillah sehat Kak, walaupun cuaca lagi nggak sehat ya Kak. Karena panasnya tuh strong Iya banget sih. ya. Bener panas banget. Mungkin di daerah teman-teman juga mungkin merasakan hal yang sama kali ya. Betul. Biasanya kan hawa-hawa merinding nih, hawa-hawa panas di luar tuh. Oke. Hawa jurik ya. Hawa jurik namanya. Kak, sebelumnya itu 2 bulan di Kalimantan ya, Kak? Iya, 2 bulanan Kalimantan. Itu lagi garap apa itu, Kak? Mencari ladang baru. Ladang baru. Itu Saya buka bisnis F&B. F&B. Tapi itu udah di franchise-in apa belum tuh? Belum. Masih sendiri, tapi insya Allah mau buka cabang kedua. Cabang kedua. Oh, misalkan teman-teman semua siapa tahu ya kan dari masyarakat adat Kalimantan ya kan gitu kan. Ada yang mau join mungkin ya dalam franchise Kak Gina, mungkin langsung DM Kak Gina aja. Bisa kali dibicarakan. Ya. Bisa dibicarakan nanti lah gitu kan. Oke Kak Gina, pada video kali ini Kak Gina ingin menceritakan pengalamannya saat di mana nih? Maunya yang mana? Waduh. Enggak banyak sih sebenarnya. Paling mah 2 ya, yang mana? Paling mah 2 ya. Padahal cuma punya 2 ya. 2 ya. Ceritanya aja, ceritanya banyak gitu, padahal cuma 2. Yang kayaknya rumah kayak seru. Punya rumah, pengalaman di rumah-rumah gitu nggak? Punya waktu dulu. Di kecil. Maksudnya di mana? Di Kalimantan. Depok? Oh di Kalimantan. Aku sama di Depok aman. Oh justru yang studio itu aman? Iya aman, nggak ada. Justru yang di Kalimantan itu? Di Kalimantan. Dulu itu pun waktu kecil ya, kecil sampai remaja. Oh di situ? Itu kalau boleh tahu kok lihat setannya sama nggak sih Kak? Di sini sampai tahu beda gitu kan? Aku sih bukan anak indigo ya, maksudnya bukan yang bisa ngelihat hantu secara sevulgar lagi, maksudnya sejelas itu gitu. Jadi ya namanya bisa dibilang itu jin ya, ya sama-sama aja sih. Tapi juga nggak sering ngelihat langsung gitu, lebih kepada gangguan suara, benda kayak gitu-gitu. Kayak jatuh itu berarti ya misterius gitu ya Kak? Ya, jadi ada benda jatuh namun kita nggak bisa ngelihat kan gitu? Iya, kan? lebih kayak gitu. Lebih kayak gitu kan ya? Masih ingat nggak Kak pengalamannya yang kayaknya ini pengalaman nggak pernah bisa gue lupain deh saat di mana rumah ya di Kalimantan, sedikit aja. Atau mungkin banyak nggak masalah? Banyak sih sebenarnya ya secara. Banyak, tapi yang melekat aja nih dalam sampai kayaknya sekarang gue nggak bisa lupain deh cerita itu. Mungkin dimulai dengan aku cerita background tempatnya dulu kali ya, biar boleh. kebayang. Aku kan 14 tahun tinggal di rumah itu sejak usiaku 5 tahunan gitu. Nah waktu itu ibu aku tuh baru menikah lagi setelah bercerai, otomatis pindah ke rumah baru dia. Ngikut tuh aku sama dia. Tahun 2000 saat itu. Dan ketika nyampe di rumah itu aku agak bingung
Karena dulunya tinggal di perumahan. Nah ini kok satu-satunya rumah di sawah belakang, terus hutan, seberang jalan juga sawah, hamparan sawah gitu, pegunungan meratus. Emang kayak berasa asri banget sih, cuman serem ya, 1 kilometer kita nggak ada tetangga gitu, jadi serem. Sedangkan di ujung sana tuh ada kuburan tua gitu, kuburan kuno, bahkan nggak tahu gitu kan siapa saking lamanya. Terus yang di ujung sebelah sininya itu jembatan. Setelah jembatan sekitar berapa ratus meter baru ada pemukiman. Itu pun jarang-jarang, barulah nanti pemukiman padat. Jadi emang seperti itu, bayangannya di tahun 2000 ya. Terakhir aku kesana kemarin udah lumayan. Ada rapat-rapat ya? Nggak rapat juga sih, tapi kayak ya? ada lumayan beberapa gitu kan. Nah pada waktu itu aku jelas bingung dong, ini kita ngapain kesini gitu kan, nggak ada tetangga, nggak ada orang lain. Ternyata mama aku bilang, ya kita bakal tinggal di sini gitu. Tapi waktu kecil itu kan aku nggak ada berpikiran hal-hal aneh, horor gitu kan, karena nggak ngerti hal-hal begituan. Cuman ngerasa ya bakal sepi, nggak ada teman, paling kesana aja bayangannya. Kita tinggal di sana, beberapa hari kemudian ternyata rumah itu masih kecil, jadi rumah kayu panggung. Orang Kalimantan zaman dulu. Kita tuh sebenarnya jalannya di pinggir jalan raya provinsi. Tapi kalau malam emang sepi banget. Dan aku nggak tahu bahwa jalanan itu dikenal angker sama masyarakat. Aku nggak tahu. Namanya anak kecil kan. Dan aku taunya bahwa udah gede gitu baru tahu. Ternyata mama aku membangun rumah makan di sana. Pelan-pelan. Jadi kalau misalnya dari pagi nih, sekitar jam 8 itu buka rumah makan sampai jam 5 sore atau jam 6 sore. Nah kalau malam udah sepi lagi gitu kan. Karena kalau misalnya pagi sampai sore ada pegawai, biasanya 5-6 orang lah gitu. Dan kita tuh sering banget ganti karyawan. Sering banget. Aku dulu nggak ngerti waktu kecil, kayak kok ini kakak ini bentar banget udah pulang gitu ya. Tapi ganti-ganti nggak ngerti. Oh ternyata mereka tuh takut tinggal di tempat kita. Nah, cerita yang bakal aku ceritain ini, itu bakal ada dari sudut pandang aku, terus juga keluarga-keluarga aku. Aku punya 4 adik ya di rumah itu, terus punya ayah, punya ibu gitu. Sama cerita nanti dari sisi karyawan. Nah, kalau dari aku pribadi sih sebenarnya yang paling ku ingat pertama kalinya itu adalah mama aku manggil. Mama aku itu, dia PNS, jadi dia kerja sampai sore kan di kantor. Yang buat ngehandle rumah makan itu ada tangan kanan lah gitu, ada kokinya sendiri, tangan kepercayaan dia. Nah otomatis mama nggak bakal ada tuh di rumah kan. Sedangkan aku suatu siang itu pulang sekolah dipanggil, Gina gitu. Suara tuh suara mama dengan nada yang itu tuh mama banget gitu kan. Terus aku nyariin dong, iya mah. Terus baru inget, wah iya mama nggak ada ya, mama di kantor. Terus aku tanyalah sama tangan kanan kepercayaan itu, namanya kita nyebutnya Acil ya. Acil itu bibi, Acil lama. Cil, mama mana gitu? Loh mama kamu di kantor, belum pulang. Oh iya tadi ada manggil. Oh ya udah mungkin aku salah dengar. Nah sempat mikir kayak gitu. Dan itu waktu kecil nggak berpikiran aneh-aneh ya kak. Kayak kita sepolos itu nggak sih, kayak nggak ngerti. Tapi itu tuh berulang, sering terjadi sampai akhirnya aku berpikir, ini aku kayaknya ada gangguan deh sama otak aku gitu, kayak halusinasi gitu, ngerti nggak sih? Jadi nggak bisa ngebedain mama yang beneran manggil atau enggak. Sampai akhirnya mama tuh marah banget dulu kalau misalnya dimanggil aku, Gina gitu. Aku nggak tahu kan itu beneran atau enggak tuh, atau itu cuma suara di kepala aku. Aku nggak dengerin. Mama tuh datengin, budek banget lu kayak gitu, dipanggil kan gitu. Dan nengok. So, oh beneran mama. Padahal dalam hati udah sering diginiin kan, nggak tahu gitu-gitu. Seiringnya berjalannya waktu, aku udah SD ya, udah lumayan agak bisa berpikir gitu ya, perkembangan otaknya. Terus sama teman-teman tuh kita sering ngobrol-ngobrol horor lah. Biasanya kan tongkrongan anak kecil gitu kan, kayak di sekolah kita nih dulu tau nggak sih rumah sakit gitu. Kayak oh ada ya hantu-hantu gitu. Terus aku mulai mikir, lah apa jangan-jangan yang di rumah aku gitu ya gitu. Karena ada banyak kejanggalan-kejanggalan, tapi aku nggak gubris selama ini karena berpikir itu hal lazim. Mungkin salah dengar, salah lihat, mikirnya kayak gitu selama ini. Ada kejadian yang sering terjadi di rumah itu adalah aktivitas di malam hari. Padahal malam hari kita semuanya pada tidur. Kita itu biasanya abis isya tuh udah pada tidur jam
paling banter jam 9 lah udah pada tidur gitu. Secara ya nggak ada tetangga dong, nggak mungkin ada kedengaran orang beraktivitas juga yang mau dengerin ya. Nggak mungkin kan. Tapi itu tuh tiap malam Kak, ada orang yang nyuci piring, kelenteng-kelenteng, bunyi air, bunyi spons digosok gitu, terus mesin cuci, kayak gitu-gitu, orang nyapu. Nah aku kan selama ini mikir nggak merasa horor kan, tapi setelah berpikir itu mungkin loh hal-hal yang goib gitu, baru mulai ada rasa ketakutan tuh di situ. Baru mulai kayak parno nih gue gitu. Ini beneran nggak sih, apa cuman di kepala aku aja atau emang itu real gitu kan. Gara-gara hal itu akhirnya aku agak susah tuh tidur malam. Itu tuh udah dimulai dari jam 10, kadang random bisa lebih cepat, bahkan kadang bisa siang loh kejadian-kejadian kayak gitu. Aku tuh agak susah tidur tadinya karena aku mulai rasa takut. Ini nggak lazim nih, nggak ada yang beraktivitas. Terus rumah kami udah mulai 2 tingkat, jadi kamar aku di atas. Ini aku udah usia udah mau SMP lah ya gitu. Ada aku tuh masih kecil, masih balita. Mereka tuh cuman beda 1 tahun lah. Setahun sekali mama aku melahirkan gitu. Jadi kebayang ya mereka bocil-bocil tuh nggak bakal ngerti hal begituan gitu. Jadi mama tuh sering banget keluar. Mama tuh jarang di rumah. Mama sama ayah, mereka dua-duanya PNS. Seharian kerja tapi juga harus running bisnis kan. Otomatis mereka belanja buat bahan baku tuh malam. Kadang bisa pulang entah jam berapa, pokoknya udah tidur lah. Dan aku selalu dibilang sebagai kakak tertua di rumah, jagain adik-adik gitu. Dan sebenarnya ditakutin mama aku itu adalah lebih kepada rampok sih, atau maling gitu ke rumah, karena kita nggak punya tetangga semacam kan. Nah, mama itu kalau misalnya mau pergi selalu ngasih aku beberapa senjata. Jadi kita tuh punya mandau. Oh, mandau yang... Mandau, iya. Terus ada kacamati. Kacamati itu salah satu senjata tradisional Banjar. Jadi itu kayak kayu, ujungnya ada besi. Sebenarnya itu kayak udah dirajah gitu loh, Kak. Jadi kalau dipukulin, itu dipukulin ke pohon aja. Ini berdasarkan mitos yang aku cari tahu ya, sudah besar gitu. Kalau dipukulin ke pohon aja, pohonnya bisa kering. Jadi mama selalu bilang, jangan pernah pukul ini ke orang, kecuali orang jahat. Nggak boleh dimain-mainin gitu, yang kacamati tadi. Kacamati. Nah terus ada juga, aku nggak tahu sih itu namanya kayak katana gitu loh, yang panjang, yang hitam putih. Nah tuh mama misalnya ninggalin tuh, nih kalau misalnya ada apa-apa pakai gitu, ada orang jangan takut. Udah dari kecil aku udah dikasih BR gitu ya. Dijagain adekmu gitu. Oh ya udahlah gitu kan. Nah kalau misalnya lagi malam-malam begitu, kita emang sama adik-adik bareng satu kamar. Kalau tidur bisa kan, ada berapa kamar. Mama belum datang. Adik aku tuh yang pertama, dia suka main game, jadi sibuk pakai headphone main game, terus yang lain ngobrol-ngobrol. Kadang aku sama adik aku tuh kayak denger nggak sih ada orang? Oh iya ada orang gitu. Tapi namanya anak kecil, mereka kan kayak don't care gitu loh. Kita yang udah bisa mikir nih yang parno, takut gitu kan. Terus kalau misalnya menjelang tengah malam, sekitaran jam 11-an, jam 12, terutama sih jam 2 sampai jam 4 ya. Ini ada suara yang khas banget di rumah aku, sampai sekarang aku nggak bakal lupa. Itu adalah suara sapu lidi di halaman tanah. Pernah dengar kan? Sapu lidi di atas tanah, nyapu daun-daun. Iya, kayak gitu serak. Itu gitu tuh sampai subuh. Tiap malam. Selama belasan tahun. Aku penasaran pada waktu itu, dulu nggak merasa takut ya. Ketika sudah ada rasa takut di dalam diri, jadinya antara takut tapi penasaran tuh suara apa sih. Jadi aku ngajakin adik aku, jendela kita tuh jendela yang gini loh. Nih, dibuka tuh kayak gini ke bawah sama ke atas dan besar. Jadi ada sela-sela tuh biasanya. Memang halaman rumah aku tuh luas banget. Total lahan mamah itu 1 hektar lebih. Wah, tuh luas. Jadi memang luas banget. Ada sawah, tapi ada juga yang halaman, terus juga pohon-pohon besar, pohon-pohon palem, bunga-bunga, pokoknya begitulah gitu ya. Aku intip tuh sama adik aku, siapa yang nyapu ya gitu kan. Emang gak ada apa-apa. Sepi, hening, yang cuma terdengar tuh suara jangkrik, suara kodok, suara malam kayak di hutan tuh gitu kan. Tonggeret. Iya itu lah. Gitu doang, tapi ada suaranya. Terus aku tanya adik aku, kamu denger kan? Denger. Berarti nggak cuma di telinga aku dong. Seiring berjalannya waktu juga aku mulai ngeh bahwa kita di rumah itu memang melakukan sesuatu yang sifatnya apa ya? Apa tuh? Kalau
dibilang sih itu bagian dari budaya ya. Budaya. Tapi juga kalau bisa dibilang dari ritual juga bisa dibilang kayak gitu gitu. Mamah aku itu setiap malam Senin, malam Jumat nyediain kopi pahit, kopi manis, air putih di dalam kamarnya. Kamarnya itu tuh biasanya nggak boleh dimasukin sama orang lain ya, kecuali di suami istri atau kadang-kadang aku ambilin sesuatu gitu, anaknya boleh tuh. Nah aku dulunya bener-bener nggak ngerti itu tuh apa gitu kan. Tapi ketika udah makin gede, ini apaan nih gitu. Terus di kamar itu, ini dinding nih kayak gini, ada 3 kayak apa ya sebutannya. Jadi kayak dibikin pintu gini, kayak gini nih, persis nih bentuknya kayak gini. 3 tapi besar, terus dalamnya meja. Di dalam gerbang pertama ini ada 2 guci dari bahan tanah liat. Iya sejenis kayak gitu, gerabah ya. Gerabah, 2 warna coklat, 2 di sini. Terus di sini buku-buku banyak, kitab-kitab gitu juga. Soalnya papa aku tuh suka banget dia baca buku gitu. Di sini ada kelambu kuning kecil. Kamu pernah lihat nggak kira-kira? Kelambu kuning kecil. Jadi di dalam kelambu itu paling gedenya juga luasnya segini, tinggi segini sampai sini. Kelambu kuning, di dalamnya ada bantal, ada 2 guling, semuanya dibalut dengan kain kuning. Jadi memang kain kuning itu bagi orang Kalimantan adalah warna sakral gitu. Jadi memang berbau-bau klinik ya, berbau-bau mistis gitu. Nah aku juga mulai mempertanyakan nih gitu. Setelah dipikir-pikir kamar mama nih nggak lazim ya gitu ya. Kayaknya nggak lazim. Apalagi kadang-kadang tuh ada momen tertentu mama aku kamarnya tuh kayak dihias dengan air guci. Air guci itu adalah seni rupa. Jadi kain dipayet pakai manik-manik. Biasanya itu kerajinan tangan tuh. Nah kayak gitu. Biasanya warnanya merah, kuning, hijau. Itu memang warna-warna di Banjar ya, di Kalimantan gitu. Mulai bertanya-tanya nih kan, sudah mulai gede, ini ada apa ini? Kok saya tiba-tiba merasa kamar mama terasa seram gitu ya. Akhirnya aku mulai nyari tahu tuh, ada apa ini gitu kan. Aku mulai ngobrol sama saudaraku yang lain, terus juga aku punya adik juga tapi tinggal sama nenek. Dan dia juga sebenarnya punya sendiri ya, karena di rumah nenekku juga ternyata ada kelambu kuning itu. Sama. Berarti dalamnya kayak tetap bantal dan guling. Sama. Karena kepo kita nyari tahu. Kita kan anak broken home ya, jadi nggak tahu kabar orang tua tuh gimana masa lalunya. Nggak ada juga sesi yang kayak kita tuh gimana sih asal usulnya, kakek kita tuh kayak gimana. Nggak ada obrolan itu gitu. Ya harus kita sendiri nyari tahu. Akhirnya tahulah kalau ternyata dari ayahku itu makanya ada nama Gusti di depanku. Aku pikir dulu nama Gusti itu cuman kayak ya udah nama doang gitu. Ternyata marga. Ada marga juga? Marga. Jadi di Kalimantan Gusti itu hanya diperuntukkan orang-orang yang keturunan kerajaan. Kerajaan di Banjar. Jadi kalau bukan gelar kerajaan anak pertama, anak kedua, anak ketiga kayak di Bali bukan. Jadi hanya itu pembedanya tuh. Kalau Bali kan beda ya? Iya, beda. Anak pertama Made atau apa kayak gitu gitu ya. Kan. Kalau di Bali kalau yang kerajaan kalau nggak salah anak agung ya. Agung. Anak agung ya kan. Agung. Nah kalau di Kalimantan tuh kayak gitu. Gusti. Jadi kalau membedakan dia keturunan kerajaan atau enggak ya, kalau ada nama Gusti itu berarti iya gitu. Oh ternyata begitu gitu kan. Terus kalau dari nenek, kenapa nih ada hal kayak gitu? Ternyata juga nenek sama mama itu ada keturunan juga, cuman tidak bentuk dalam nama. Biasanya kan kalau misalnya aku nih cewek kan keturunan kerajaan Banjar tapi menikah dengan orang biasa, itu bisa namanya nggak dipakai Gustinya nanti ke anakku gitu. Tapi darah itu masih ada. Nah ada juga yang seperti itu gitu kan. Akhirnya nenek juga mulai cerita, nggak tahu ya namanya juga rumah tangga itu pasti kan tidak selalu berjalan mulus gitu. Di sebuah perceraian tuh pasti ada masalah-masalah yang mungkin sudah tidak bisa diperbaiki lagi gitu. Nah, menurut cerita nenek, aku nggak tahu ya ini bener atau enggak, tapi itu yang aku dengar. Selain juga mama sama ibu tuh punya masalah, tapi juga mereka tuh dari leluhur yang berbeda, yang di masa lalu juga udah selek gitu loh. Jadi memang berseberangan satu sama lain, gitu kan. Makanya kata nenek, di rumah kita itu memang ada yang jaga, ada yang dampingin kita sebutnya datu. Pada saat itu aku nggak ngerti ya, datu itu apakah dia baik atau dia jahat, nggak tahu nih. Tapi bagiku saat itu ya
ini aneh gitu. Singkat cerita, di rumah itu seringlah terjadi hal-hal seperti itu. Aku ngalamin yang mulai visual. Nah, visual ini aku pikir halusinasi. Tadi kan kayak denger dipanggil mama tuh udah biasa. Setiap malam denger aktivitas di rumah tuh udah biasa gitu. Kayak ngelihat mama aku, ternyata mama nggak ada. Yang paling gue ingat tuh sholat. Jadi kan kamar aku tuh di atas lantai 2. Tapi kalau misalnya aku mau ke tangga, aku harus muter gini nih Kak. Sret. Oke. Nah, kamar mama di sini. Ini pintunya. Jadi tiap aku lewat pasti aku ngelihat pintu itu. Kira-kira habis maghrib kalau nggak salah. Aku mau ke bawah tuh. Sret. Aku ngelihat tuh mama pakai mukena sholat, sujud, dari duduk sujud. Pas udah mau turun, bukannya mama tadi di pasar ya katanya gitu kan. Mundur tuh berapa langkah aku. Aku lihat ke kamar mama, yang nggak ada siapa-siapa. Kosong gitu? Kosong. Wow. Kosong. Di tangga itu ada juga kejadian lain di hari yang berbeda. Waktu itu mama sama ayahku lagi di Banjarmasin. Kita itu sama adik-adik aja di rumah. Malam juga aku sama kejadiannya, cuman ini bedanya bukan ngelihat. Pas aku mau satu anak tangga mau turun, tiba-tiba di tengkuk sini tuh panas, kayak tiba-tiba panas, merinding kan. Di kuping sebelah kiri, kalau nggak salah kiri apa kanan gitu, pokoknya dengar suara. Kaget dong. Dan itu aku udah di usia yang mulai takut sama gitu, otomatis takut dan parno. Jadi aku langsung lupa kalau di depan aku itu anak tangga. Akhirnya aku melangkah, kaki besar gitu, langkahnya besar, langsung terguling. Jatuh dong. Jatuh. Tapi tangganya nggak apa-apa kan, Kak? Nggak apa-apa sih dia. Iya, Lebih khawatir sama tangga ya sama. Tangga kalau tangganya rusak kan nanti nggak bisa dilewatin iya lagi. Iya sih, benar sih. Kan? Bener kan? Makin mengganggu aktivitas di rumah sih, benar. Semenjak saat itu juga aku tuh sering ada perdebatan dalam batin aku sendiri gitu loh. Setahu aku di dalam agama kepercayaanku itu tidak bagus gitu ya, hal-hal yang berbau gaib. Jadi ada perang batin di dalam hati aku, ini tidak benar. Aku merasa ini salah gitu. Sedangkan aku nggak bisa bilang ke mama, "Mah, this is wrong." Nggak bisa kan, teplak gitu ya. Jadi mau nggak mau harus ngikutin. Sedangkan aku punya tugas, kadang kalau misalnya mama nyuruh, "Gina bikin kopi manis," jadi aku tuh nyajiin. Di ruangan 3 itu? Iya, 3 itu. Semenjak itu, sejak perdebatan batin tadi ya, ketika aku disuruh nyajiin, aku tuh selalu maki-maki di depan kelambu kuning. Maki-maki maksudnya? Memaki-maki datu. Datu itu? Yang sosok leluhur kita yang nungguin, kata nenek aku. Oh, datu tuh kayak leluhur bener kayak kakek gitu ya? Enggak juga. Apa gimana sih? Kayak leluhur aja gitu sebutan. Pokoknya kalau di Kalimantan itu sosok makhluk gaib yang dituakan atau leluhur tuh sebutnya datu. Oh, datu. Datu, bahkan kita kayak random ke gunung gitu ya, bilangnya kalau di sini kan numpang-numpang ya. Kalau di sana juga bilangnya permisi datu gitu. Oh, sebutannya datu. Datu ya. Datu sebutannya. Untuk baru tahu untuk lagi makhluk, nih. Iya, untuk makhluk gaib itu sebutannya datu in general ya. In general datu sebutannya. Nah, aku naruh nih kopi nih, Kak. Apaan sih gitu. Capek tahu disuruh kayak gini. Terus aku sakit setelah itu. Sakit kepala. Migrain kayak orang vertigo gitu. Sampai pokoknya buyar lah bayangan. Tapi aku diem tuh, nggak bilang sama mama karena aku kayak takut gitu kan. 2 hari masih sakit kepala, pokoknya bener-bener tidur pun masih sakit. Sampai hari ketiga, aku mungkin kelihatan ya orang sakit gimana sih, pucat terus kayak gitu. Terus sama aku bilang, "Kamu marah-marah ya sama datu gitu." Nih, tahu mama. Katanya aku gini di kepala. Makanya puyeng. Di Kalimantan itu ada istilah untuk ritual penyembuhan ketika kita terkena gangguan makhluk gaib, disebut dengan bapidara. Bapidara. Kalau kita nama penyakitnya kapidaraan. Itu sakit karena makhluk halus. Nah, aku paling sering tuh digituin. Anak mama yang paling sering dibikinin acara seperti itu karena aku bandel. Berarti kayak kesambet gitu kali ya? Kesambet itu kesurupan bukan ya? Kayak apa ya namanya? Kayak kesurupan tapi ada yang nempel gitu. Mungkin ya kayak gitu kayak ya. Gitu kali ya. Oke, paham. Pokoknya aku sakit nih ya. Nah, biasanya kalau kayak gitu sebenarnya kan Kalimantan itu dulunya banget
kerajaan Hindu Buddha tertua di Kutai kan, Kalimantan. Jadi ketika Islam pun masuk, makanya banyak yang penyesuaian dengan budaya-budaya itu gitu. Bapidara itu salah satunya. Itu ada medianya dari kapur, terus kunyit, apa-apalah gitu. Aku lupa juga. Nanti akan dibacain gitu doa-doa. Kalau zaman dulu mungkin jampi-jampi atau mantra ya. Tapi sekarang tuh ya doa-doa, sholawat atau apapun itu. Datangin ustadz, terus kita kayak syukuran gitu, baca doa segala macam. Nanti aku digini nih, sret, dikasih yang ramuan tadi, dikasih. Oh, ramuan tadi kayak kapur, kunyit dan sebagainya. Warnanya warna kuning, nanti kuning kunyit di sini, di sini. Di bagian sakit atau semua seluruh badan? tubuh. Jadi kayak titik-titik tertentu yang mungkin itu adalah masuknya makhluk gaib gitu loh. Oke, Dia di tubuh kita tuh ada titik-titik. Nah, di telapak tangan, telapak kaki. Kalau telapak tangan sama telapak kaki itu motifnya cacak burung. Cacak burung itu tanda tambah gitu loh. Jadi kayak perlindungan gitu, tanda tambah gitu. Biasanya juga ditambah dengan benang hitam. Benang hitam itu mungkin udah dibaca-bacain gitu ya. Di telapak sini, di tangan, terus di kaki, pinggang, buat perlindungan. Terus benang hitam. Benang hitam. Benang jahit? Nggak tahu, pokoknya agak tebel. Tapi benangnya tuh, makanya kalau kakak Kalimantan, nanti kalau misalnya, apalagi di daerah-daerah ya, ngelihat orang pakai benang hitam di tangan atau di kaki, itu tuh udah biasa. Oh, benang hitam yang kayak buat gelang gitu ya? Iya. Oh. Itu buat menangkal hal-hal gaib gitu loh, yang tidak bagus, yang gitu. Tapi waktu itu ya ada waktu digituin kan aku nerima aja ya. Kalau udah si ustadznya pulang gitu, jadi aku gunting. Digunting? Karena aku nggak percaya gitu kan. Yeah. Aku denial banget anaknya dan aku berusaha sebisa mungkin tetap rasional. Seiring berjalannya waktu, aku udah mulai ngalamin tuh kan tadi yang secara suara ya, terus juga ngelihat walaupun visualnya tidak mengerikan gitu loh, nggak yang kayak monster-monster gimana, tapi justru menyerupai mamah kebanyakan. Jadi paling sering menyerupai mamah. Itu udah kayak sering banget. Saking nggak bisa bedain tuh mama yang bener yang mana gitu. Aku pikir tuh saat itu aku cuma ngalamin sendiri. Bahkan aku juga ngalamin masa-masa perang batinku itu bertahun-tahun loh, sampai aku SMA. Sampai itu yang membuat aku jarang tidur malam, suka dengerin musik pakai headset. Biar aku bisa tidur, karena kalau aku udah lepas, aku pasti mendengar suara aktivitas setiap malam. Itu ganggu dong, ganggu kan. Aku sakit telinga banget, sampai periksa ke dokter THT, ya gendang telinganya tuh udah mulai hampir pecah gitu loh. Karena keseringan pakai headset, terus dia bilang jangan lagi gitu kan. Terus aku nggak mungkin dong bilang saya pakai itu buat ngedenger jurik gitu, nggak mungkin kan. Tapi ya udah aku berusaha untuk ini. Terus aku juga mulai suka banget pelarian aku nonton film tengah malam, sampai kadang aku kalau walaupun ujian gitu aku nonton. Makanya aku suka nonton film drakor gara-gara mencari pelarian malam hari itu. Biar aku nggak denger kayak gitu. Nah, sampai aku sering juga migrain. Aku nggak tahu ya itu migrainnya apakah pure karena aku kurang tidur atau gimana, atau itu juga berkaitan dengan hal-hal gaib gitu. Aku juga sampai berobat ke dokter saraf pada waktu itu, waktu SMA. Nah, mama tuh ngerasa aku denial banget kan, sedangkan ya aku emang tumbuh di lingkungan yang klinik kayak gitu bisa dibilang gitu. Ya kamu tuh punya keturunan itu, keluarga kita memang dekat sama hal seperti itu. Hal yang gaib itu memang ada. Bahkan di Al-Quran disebutkan manusia dan jin diciptakan untuk menyembah Allah, kata mama. Tapi aku lihat, no, ini tidak rasional menurutku pada saat itu. Sampai aku nyadar gitu, aku nggak sendiri ngalamin ini. Adik-adik aku juga ngalamin. Karena aku nanya kan, mereka udah mulai gede tuh, aku udah SMP tuh mereka udah kayak masuk SD gitu kan. Udah bisa diajak ngomong nih, bisa ngobrol gitu kan. Ternyata ada aku juga pernah ngalamin hal serupa, mendengar hal-hal gaib itu, aktivitas di rumah, sapu lidi. Bahkan ada yang pernah ngelihat sosok perempuan. Jadi adik aku tuh kan mau punya 4 ya, semuanya tuh punya cerita masing-masing. Aku tuh bisa dibilang kakak tertua yang harus ajarin adik-adik nih ya, kita tuh harus kayak gini-gini. Mama aku ya udah gitu kan, dia sibuk nyari uang. Apalagi ketika aku kelas 1 SMP, ayah meninggal, mama single parent, otomatis dia fokusnya buat cari duit. Aku yang ngebantu adek buat ini nih segala macam. Jadi aku ngajarin adek, kita harus bisa nyuci sendiri. Walaupun sebenarnya ada ART yang nyuciin baju, tapi aku tetap ngajarin mereka gitu. Kita nyuci kaos kaki tuh malam. Nah dia tuh mulai tuh mempraktekkan
nyuci kaos kaki malam. Pas dia nyuci tuh kan di kamar mandi ya, di kamar mandi tutup, hening gitu, kan kedengeran suara jangkrik gitu doang kan malam. Kucek. Ternyata dia ngikutin suaranya, set. Jadi kadang nyautin gitu. Iya. Kita sekali, dia sekali. Dia pikir gemakan awalnya, bukan. Kalau gemak kalau dia bersuara kan kayak siapa gitu, harusnya ikut juga kan? Nggak ada, cuman gerakan ini aja nyucinya. Nah terus dia udah, tapi udah tahu kan. Dia ikutan juga tuh. Iya. Oh. Dia ikutan. Ini orang sama makin cepet ya. Cepet apa kata setan itu? Capek ini gua gitu. Di kamar mandi, dia terus coba tuh bilas, pengen cepet-cepet keluar. Ketika dia buka pintu kamar mandi, dia ngelihat sosok tuh. Ada orang asing di depannya dia. Karena dia takut. Aku kalau nggak salah ingat ya, itu emang sosok kayak nenek-nenek gitu. Dan aku emang pernah sama juga ketemu, dan itu memang spotnya di depan kamar mandi. Karena dia takut, dia tutup lagi kamar mandi. Dia tidur di kamar mandi sampai pagi. Pas subuh aku mau ke toilet, buka kamar mandi kan buka. Hah, lu ngapain di sini? Terus dia bilang, aduh ketiduran. Tadi malam aku gini-gini. Mesti diem gini aja dong ya. Di lantai kamar mandi dia tidur. Apa aja. Wah semalaman tuh sedang loh itu loh. Gitu. Tidur di situ loh. Berarti posisinya nggak dia tidur ya gitu ya? Enggak, dia cuma duduk gitu ya? Iya, nyandar aja duduk gitu. Sambil megangin kaos kaki. Saking ketakutannya Saking itu. ketakutannya. Oh, apakah itu si nenek itu datuk? Nggak tahu. Nah, nggak tahu. Ini nanti ada jawabannya nih. Oke. Karena kan di akhirnya di rumah itu kayak ada gangguan yang normal, baik-baik aja, ada juga yang mengganggu gitu loh. Yang mulai annoying kan, ini kayak gitu kan. Terus kayak, oh ternyata adek aku juga ngalamin ya. Bahkan ada adek aku yang ngelihat sosok. Kita tuh punya ruangan khusus tamu pelanggan, jadi luas banget. Itu ada beberapa meja, tapi mereka lesehan duduk. Nah itu tuh memang ruangan paling seram, karena di sampingnya itu ada 2 pohon beringin tua. Kita punya 3 pohon beringin di rumah itu, dan sisanya pohon ketapang. Adek aku tuh pernah ngelihat sosok perempuan kayak kuntilanak gitu loh, subuh-subuh, karena kita emang subuh bangun gitu kan. Dan dia ngelihat, udah dia takut juga. Oh ternyata adik-adik aku juga ngalamin hal serupa. Nah akhirnya aku juga mulai kepo dong sama versi karyawan. Apakah mereka juga ngalamin hal serupa? Oh, ternyata benar gitu. Ngalamin juga? Ngalamin semuanya. Makanya itu jadi jawaban ketika aku kecil, kenapa pegawai kita ganti-ganti ya? Kenapa nggak ada yang betah ya setiap nginep gitu? Bahkan ada yang nggak sampai 24 jam mereka udah minta pulang. Sering banget. Sampai mungkin segitunya gitu karyawannya? Segitunya, karena mereka mungkin orang baru ya di rumah, jadi lebih diganggu gitu loh. Aku bilang lah sama Acil Lama, ini rumah kayaknya mangkre ya gitu. Apakah cuman kita doang nih yang diganggu? Ternyata enggak. Dia ceritalah versi dia. Ada satu kejadian yang ini rame-rame banget. Kita kan biasanya tutup jam 6 itu udah gelap. Kebetulan di Kalimantan dulu sering pemadaman listrik bergilir. Sering itu 2 hari sekali waktu itu. Nah saat itu masing-masing dari kita lagi beresin jualan. Si Aci Lamah ini, Bibi Lamah, itu di depan kulkas lagi nyusun barang-barang. Tiba-tiba ada suara dung gitu. Ada yang jatuh nih. Dan itu tuh berasa kayak kejatuhan sesuatu yang besar gitu di rumah. Tanpa aba-aba semuanya pada lihat-lihatan langsung lari keluar rumah, menyeberang ke tetangga seberang. Nah kebetulan saat itu udah ada tetangga. Dia juga buka rumah makan, tapi nggak tinggal di sana. Kenapa? Pada kenapa? Oh nggak apa-apa. Mama lagi nggak ada. Ada apaan? Tadi ada apaan gitu kan? Udah nggak ada ngomongin. Sekitar besoknya, barulah Cilama tuh cerita gitu. Ternyata waktu dia lagi depan kulkas, nyusun, dia tuh dipegang tangan. Dia pikir orang rumah kan salah satunya. Tapi ketika dia kayak gini tuh tangannya gede banget. Hitam, keriput, kayak panjang gitu loh. Kalau suka nonton film kan kayak penyihir-penyihir gitu gak sih? Gini megang dia. Nah dia kaget, kayak tapi nggak bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba ada suara itu. Nah waktu kita malam itu balik lagi kan ke rumah, dicek tuh nggak ada apa-apa. Itu memang geter, kan namanya juga rumahnya kayu ya, panggung. Kalau kejatuhan sesuatu tuh ya geter, berasa. Semua orang tuh ngalamin bareng-bareng. Tapi nggak ada kerusakan nggak? Nggak ada sesuatu yang bergeser, nggak ada kerusakan, nggak ada sama sekali. Wah geter ya? Itu bareng-bareng tuh kejadiannya.
Jadi nggak cuma sendiri ya ngalaminnya. Terus ada juga pegawai kami namanya saat itu Kak Ina ya, sebut aja Kak Ina. Dia tuh nginep, baru malam pertama nginep, besoknya dia langsung nanya, siapa tadi malam nyapu halaman tengah malam? Terus aku kayak bilang, enggak ada tuh, perasaan kakak aja. Itu mah setan. Padahal mah yang sosok itu yang sering nyapu hampir tiap hari itu ya? Tiap hari tuh, jadi itu memang selalu setiap hari, dia nggak bakal absen, rajin banget dia nyapu. Berarti emang dia menjaga kebersihan banget ya? Jaga sosok bersihan, itu ya? tapi tidak berdampak, tetap aja saya pagi-pagi nyapu daun. Nyapu juga. Terus aku tanya lagi, Cilam, ada lagi nggak cerita-cerita lain? Oh ternyata banyak, termasuk pegawai-pegawai yang dulu sering berapa hari minta pulang, berapa hari minta pulang. Katanya ada yang dibangunin lah tengah malam, diginiin. Terus dia emang, bangun gitu. Hei bangun, ada yang digituin. Terus ada juga nih pegawai yang menurut aku epic ya, karena aku bareng sama dia ngalaminnya. Jadi ada 2 pegawai baru, dia tuh dari kabupaten lain, didatengin mama, dia kakak adek. Mama sore bilang, sore-sore tuh ini ada kakak baru ya. Terus bilang sama aku, nanti malam temenin tidur gitu. Oh oke. Gitu. Malam tidur kita pakai kelambu. Jadi emang di Kalimantan tuh masih pakai kelambu. Sebenarnya kelambu kan bisa mencegah dari gigitan nyamuk ya, betul. secara logis gitu. Betul. Dan itu juga udah jadi budaya di sana. Tapi ada juga kepercayaan kita di Kalimantan, kelambu itu melindungi dari serangan-serangan makhluk gaib gitu, makhluk halus. Jadi biasanya sambil gantung kelambu tuh kita bacain salawat, ayat kursi di setiap 4 sudut. Kelambunya tuh warna kuning atau? Enggak, kelambu biasa, kelambu putih. Biasa yang putih. Buat tidur, ya buat tidur. Oh. Jadi setiap mau gantung kelambu tuh emang bacain ayat kursi gitu loh. Emang itu udah jadi kayak apa ya? Udah jadi kepercayaan lah gitu lah di tempat kita. Nah, saat itu aku tidur di tengah tuh. Di tengah, mereka berdua di sini. Pas tengah malam, aku bisa ketiduran, mereka juga tidur. Tengah malam aku ngedenger nih sebelah kiri aku tuh kayak berisik gitu loh. Ini orang kenapa sih gitu kan? Ini kenapa nih, kayak dia orang gusar gitu kan, ngerti kan? Kayak gerak-gerak, kayak gelisah gitu kan. Gue tanya, Kak kenapa? Oh nggak apa-apa gitu. Nah terus yang di sebelahnya masih tidur aja nih. Besok pagi tuh mama baru mau berangkat kerja, kita juga lagi bersih-bersih, bangun tidur masih ya pagi, suasana pagi ceria lah. Ini berdua udah pengen balik, udah packing, pokoknya pengen balik saat itu juga. Nah kata Aci Lama, ternyata malam itu si yang gusar gelisah tadi dia ngelihat ada sosok yang besar, yang kuku panjang. Ini ngingetin yang Aci Lama di sini kan. Iya. Kayaknya sosoknya sama deh menurut aku ya. Dia ngelilingin kelambu kita tuh, kelilingin, dan dia ketakutan banget. Makanya dia gusar nggak bisa tidur. Terus dia dengar suara-suara aktivitas malam, kayak nggak mungkin ada orang beraktivitas di dapur gitu macam. Jadi kayak ngerasa keteror gitu kan dia. Pas bangunin temennya nggak bangun-bangun nih, saudaranya nggak bangun-bangun. Ternyata saudaranya pas bangun pagi juga dalam keadaan ketakutan karena dia mimpi, di dalam mimpinya dia tuh ya di kelambu itu tidur bareng kami, tapi dia dililit sama ular. Jadi nggak bisa gerak gitu. Nggak bisa gerak. Jadi dua-duanya tuh kayak punya paranormal experience masing-masing. Gitu. Banyak lah. Pokoknya hampir setiap hari ada cerita. Oke. Tapi Kak, yang bikin gue penasaran nih Kak, sebenarnya yang ritual apa ya? Budaya ya? Budaya. Budaya dari tiap malam Senin ya? Senin, malam Jumat. Malam Senin dan? Malam Jumat. Seminggu 2 kali. Dan itu rutin? Rutin. Biasanya kan ada juga yang kampung gue sendiri, ini sambil sharing aja kan? Iya. Di tiap malam-malam tertentu, contohnya malam Jumat Kliwon. Itu emang kayak ada suguhan-suguhan kayak kopi pahit, kopi manis, air putih dan sebagainya gitu kan. Itu mungkin gue sepakat bahwasanya itu bukan kayak yang dalam tanda kutip kayak sok-sok dukun, dalam artian kayak ritual nyembah apa itu kan jadi budaya ya. Iya. Kita sepakat dengan hal itu kan. Iya, Takutnya teman-teman semua ngiranya ritual. Ritual dalam artian wah yang kita nggak tahu ada pesugihan yang dimana. Dan ingat teman-teman, pesugihan itu bukan budaya orang Indonesia. Itu pesugihan, santet dan sebagainya itu adalah budaya setan. Karena setiap ajaran agama manapun pasti mengajarkan hal-hal kebaikan kan gitu betul. Kan. Misalkan ada kayak itu budaya dari nenek moyang. Dari luhur tadi namanya apa? Batuk. Datuk. Sampai saat ini tahu nggak Kak? Apa yang dimaksud di dalam kelambu itu? Gue belum dapet nih. Udah tahu aku. Karena aku nanya dong akhirnya kayak
ketika 2014 deng, rumah itu dijual dan akhirnya mama juga meninggalkan hal kayak gitu. Kita pindah ke kota ya, dan semuanya udah kayak start new life gitu. Bahkan kita udah mau ngelupain masa lalu. Tapi aku mulai nanya tuh, dan aku nanya itu di tahun 2020 akhir. Saat aku pertama kali bercerita ini pengalamanku ini di YouTube. Karena aku udah nggak mau ngomongin itu. Tapi setelah aku bercerita itu kan kayak, ya ini ada yang nggak selesai nih, teka-teki yang selama ini kutakutkan. Lebih baik aku cari tahu kan. Telepon tuh mama. Itu apa sih mama maksudnya gitu kan? Oh ternyata memang ya orang Kalimantan emang sering begitu. Itu adalah simbol kita tuh keturunan siapa. Jadi dalam budaya ya Kalimantan misalnya nih kita keturunan tertentu, untuk menandakan bahwa kita adalah anak cucunya, ya kita hidup berdampingan dengan dia, menyediakan tempat tidurnya dia, makanannya dia, biar si leluhur ini ngejagain kita. Begitu. Nah nanti si leluhur ini, si Datu ini yang bakal ngelindungin kita dari segala ini. Sebenarnya Allah ya melindungin, cuman kayak ada dari segi itunya gitu loh. Terus aku sharing tuh di sosmed kan, for the first time, even teman-teman aku juga nggak pernah tahu gitu, kecuali teman yang sahabat baru tahu. Pada bilang, oh iya tuh kakek aku juga gini, nenek aku, mama aku juga gini. Ternyata emang itu mama bener kata mama aku tuh simbol budaya. Jadi kayak ketika kita melakukan itu, si leluhurnya tahu, oh ini anak cucu aku gitu. Berarti simbol kayak sinkron lagi sama yang kalau tidur pakai kelambu ya. Jadi kan dilindungi tuh kalau pakai kelambu. Kayak gitu dong ya. Jadi logikanya ini iya benar-benar dilindungi kayak gitu. Logikanya tuh kayak gitu. Orang Kalimantan tuh secara umum ya, terutama Banjar, suku aku, kita tuh banyak hal-hal yang kayak mengikhtiarkan sesuatu gitu. Kayak mau, sebenarnya kan udah anjuran ya dalam kepercayaan pun, tapi mungkin karena masih ada pengaruh budaya Hindu-Buddha di zaman dulu, makanya bercampur gitu. Termasuk kayak gelang kapidaraan, gelang itu. Ada juga festival-festival budaya, setiap Maulid Nabi itu Baayun Maulid namanya. Itu pakai kain berlapis-lapis, termasuk kain kuning diayun. Sebenarnya itu kan budaya, tapi ada sentuhan Islaminya gitu loh. Itu banyak terjadi gitu loh di kehidupan kita suku Banjar. Kayaknya gue kalau ada waktu ke Banjar deh, pas di bulan Maulid tapi ya pas ada event itu ya. Ada event itu yang diayun banyak loh, ratusan, bahkan ada yang sampai 1000 apa ya, ada event besarnya gitu. Yang diayun tuh ada anak kecil, ada orang tua, bahkan nenek-nenek. Ya, kayaknya gue bener-bener masih buta tentang Kalimantan nih gitu. Biasanya kan kalau mau litan satu Coro ya nggak jauh-jauh Cirebon gitu kan. Ternyata di apa namanya di kota lain, di pulau lain nih ada budaya. Kayaknya gue pengen tahu deh gitu. Nanti dalam artian, ya. Nah boleh deh nanti kita misalkan ada waktu dan sama-sama free dan kebetulan ya nantilah pokoknya ya, jangan dibocorin dulu lah. Diatur nanti ya. Kak dikit lagi Kak. Ya. Kan sempat viral tuh Kak. Ini sedikit aja tentang Saranjana nih, sedikit aja. Oke. Itu kan sempat viral yang video ya. Yang apa namanya? Foto ya? Oh, foto ibu-ibu. Iya. Ya, perempuan. Itu kan tadi viral juga di channelnya Kak Gusti Ginam ya kan teman-teman semua belum nonton gitu kan, yang masalah yang ibu-ibu apa selfie ya? Ini difotoin sama suaminya. Sama suaminya gitu kan. Terus juga nggak lama setelah itu muncul kan di berbagai media bahwasanya ketika kontrasnya naikin itu ada kayak apa namanya kota ya. Kota itu sebenarnya ada nggak sih Kak? Dari penduduk masa itu sedikit aja yang Kak Gina tahu nih. Gimana ya, aku sebagai orang Kalimantan asli aja tuh kadang ngerasa tempat aku tuh kayak magis gitu loh. Ada hal-hal yang menurut kita tuh, oh ini nggak rasional, nggak masuk akal. Ya tapi itu kejadian. Nah terkait foto itu kan sebenarnya aku ngawancarain si pemilik fotonya ya, itu tidak diedit sama sekali. Dan itu difotoin sama suaminya. Aku juga pernah ke tempat lokasi itu. Ya itu wallahu alam, apakah itu memang penampakan dari kota gaib Saranjana atau itu hanyalah efek kamera dari, ya? Betul. Iya, kita nggak tahu itu jawabannya ya. Dan Saranjana itu memang santer di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Kota Baru. Aku kemarin ke sana loh sebenarnya Desember. Aku balik Kalimantan kurang lebih 1 bulan, khusus ngeriset kayak buat jurnal aja sih, perjalanan cari cerita. Jadi aku wawancarain 3 juru kunci warga-warga yang pernah ke Saranjana,
terus balik lagi. Oke, jangan kasih tahu semuanya kan. Nanti aku cuma ngasih tahu aja. Oke, jangan nanti kasih tahu kalau semuanya. mau aku ceritain bisa. Tapi kalau udah terbit bukunya ya. Bukunya. Jadi teman-teman semua pantengin dulu aja. Iya, nanti bisa kok aku cerita di Tapi sini lagi. gue juga sempet searching ya, searching di ya dengan bermodal website gitu kan. Ternyata ada juga beberapa musisi yang pernah itu ya. kan mereka manggung juga di sana cerita. ya. Iya. Beberapa musisi lah, mungkin teman-teman semua tahu, misalkan nggak tahu silakan searching deh gitu kan, biar ada kok ya. biar belajar juga gitu Iya, kan. bener-bener. Itu dan dia ada apa ya? Jadi nggak cuma sudut pandang satu orang doang gitu yang mengatakan hal A, tapi ternyata dari sekelas musisi, sekelas yang lainnya itu mengatakan kalau yaitu A gitu Iya, loh. benar. Oke, kita nggak tau lah itu walau alam gitu kan tentang saranjana gitu, entah itu apa namanya itu saranjana itu kenapa, nanti deh dibedah semua Nanti tuh di buku ya. itu gitu kan. Nanti kita datang sini lagi nih. Saranjana itu dan lain sebagainya gitu kan. Oke, Kak, nih sharingnya cukup menarik banget ya, terutama gue yang awam dengan Pulau Kalimantan, jadi sedikit punya gambaran tentang oh ternyata Kalimantan seperti ini yang katanya yang mungkin itu gue yakin itu penggorengan opini yang katanya anak Kalimantan itu katanya santet, ya kan? Enggak kok. Ya kan? Padahal nih ada narsum yang dari Kalimantan ya cuy ya. Dia itu mengatakan kalau orang-orang Kalimantan tuh baik-baik semua kok. Iya, kita welcome. Iya kan? Welcome banget. Nah, jadi lantas siapa yang menggiring opini kalau orang Kalimantan tuh seperti itu gitu loh. Aku nggak tahu ya, tapi memang aku kalau ketemu orang di sini kan, sama di Jakarta ini, pas nanya orang mana, aku bilang dari Kalimantan. Pasti stigmanya, sana ya? Iya, pasti stereotipnya tuh udah begitu. Aku kayak, wah ya nih takut nih orang Kalimantan jago santet gitu kan kayak. Padahal enggak gitu loh. Kan? Sebenarnya hal-hal yang bersifat magis, kayak gitu-gitu nggak cuma di Kalimantan, Banten, Bali, Jawa Timur, Banyuwangi, seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri pun ada ya praktek sihir gitu. Itu kan seluruh dunia ada gitu loh. Tapi mungkin kenapa orang Kalimantan dianggap begitu banget karena saking tidak familiarnya gitu loh. Karena kan kalau Jawa banyak ya diangkat, entah itu di berita, media, film, buku. Kalimantan bisa dihitung jari dong. Sesuatu yang tidak kita ketahui dengan baik itu memang terasa menakutkan, ya kan? Tapi ketika udah kenal, udah tahu, biasa aja. Itu dia. Iya kan? Karena kita tidak tahu, makanya kenal dulu. Itu dia. Kenal dulu. Oke, jadi kayaknya gue benar-benar belajar. Kayaknya gue harus beli buku sejarah tanah Kalimantan. Kayaknya cuma tanah Jawa doang nih gitu kan. Oke kak, dekat-dekat ini katanya mau naik gunung ya kak? Iya nih ada rencana. Oh, kenapa suka naik gunung atau mau nyoba naik gunung? Mau nyoba experience baru atau mau nyari cerita horor? Enggak kayak. Nyoba experience baru. Soalnya pas kebetulan itu juga gue bersinggah ya di studinya Kak Gina, dan itu juga kita cukup sharingnya banyak tentang apalagi tentang pendakian. Ternyata kedoktrin juga nih untuk naik gunung nih. Itu salah-salahnya doktrin dari Bang Umang nih. Kedoktrin juga naik gunung dia. Penasaran loh aku kayak. Oke, ini kayaknya kalau kita dilanjutin bakalan panjang nih. Nah, maaf ya. Maaf ya. Pokoknya kalau teman-teman penasaran, jangan kan teman-teman semuanya. Gue juga penasaran tentang yang Kak Gina riset itu, dan nanti akan berupa produk buku ya kayak. Dimana itu hasil riset Kak Gina yang mewawancari beberapa juru kunci warga dan sebagainya tentang lebih dalam lagi nih. Iya betul. Gitu kan, lebih dalam lagi sampai ke akar-akar, sampai ke ini gitu kan, tentang yang tadi kita bahas itu. Oke. Kak, sebelum ditutup nih Kak Gina punya pesan nggak nih Kak untuk teman-teman semuanya? Mungkin masih kayaknya gue takut nih tentang hal-hal gaib gitu. Menurut aku sih kita itu emang harus nerima ya. Tapi tergantung keyakinan juga, karena memang ada teman-teman yang udah nggak mau tahu gitu loh. Tapi kalau misalnya kita mau berdamai, karena aku juga bertahun-tahun bahkan belasan tahun tuh perang batin sama hal seperti itu, sampai aku kuliah psikologi yang mana itu dari sisi sains ya, selalu ada penjelasan orang kesurupan, orang lihat hantu itu ada penjelasannya secara psikologis gitu. Gimana aku makin nggak, ini mikirnya kayak gini nih gitu loh, yang aku pelajari kayak gini, tapi kata orang sekitar aku kayak gini gitu. Pada akhirnya yang buat aku berdamai ya balik kepada ajaran kepercayaanku, karena itu jadi pedoman hidup aku. Ya itu tadi seperti mama aku bilang, ingat Gina, manusia dan jin diciptakan oleh Allah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Cukup itu, kita beda dunia sama mereka, kita fokus sama diri kita. Kalau kita emang suka sama hal-hal begituan, horor ya, kayak aku nih kan suka cerita, ya udah sebagai hiburan aja sih menurut aku. Nggak usah terlalu into banget sampai jiwa kita kayak gimana-gimana. Wah, kayaknya kan kayaknya gue takut banget sama setan. Jangan, setan tuh kayak harus kita lawan ya kan. Kita kan lebih mulia, gitu. Kasta juga lebih tinggi. Kita diciptakan oleh terbuat dari tanah, sedangkan setan kita bilang jin lah ya, jin dari api. Iya. Ya udahlah. Santai aja lah. Oke Kak, sebelum ditutup nih Kak, gue ada sedikit oleh-oleh. Nih ya. Wah, so ini wayang apa namanya? Wayang golek ya. Wayang Arigato. golek gitu. Rama Itu namanya Indonesia. Rama dan Cinta. Oh, Cintanya ya. nggak ada, jadi cowoknya nih. Rama Cinta tuh ada hipnosis juga tuh Kak. Oh ya. Ada. Pengen tahu? Gimana? Nanti baca buku ini aja. Oh Kak. ya udah, kali aja mau ceritain biar Kalau 1 jam panjang lagi. lagi. Biar 1 jam lagi ya kan, gantian sih yang Panjang cerita. nih. Oke Kak, berhubung narsumnya Kak Gina, mungkin di bagian closing Kak Gina deh coba deh. Aduh, Tentang gimana? segmennya Kak Gina biasanya kalau di penutup video gimana tuh coba? Untuk teman-teman ngopi horor nih. Ya itu tadi cerita ya dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga cerita tadi bisa menemani waktu senggang kamu atau mungkin bisa menghibur dirimu. Aku sama Bang Umang pamit undur diri. Bye-bye.